Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Sari Rahayu dengan nomor BP 1810 536032 dari jurusan S1 Akuntansi Intek D3. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang polemik sembako di era COVID-19 yang harus saya kaitkan dengan mata kuliah saya, yaitu Pancasila. Berikut pembahasannya. Polemik sembako di era COVID-19. Virus corona tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3% saja. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah sangatlah besar. Ekonomi mereka yang setiap harinya ditopang oleh pendapatan harian tersebut. Pemasukan menjadi sangat rentan ketika mereka tidak bekerja. Contohnya pegawai informal, pedagang kecil-kecilan, dan orang yang kerjanya serabutan. Tentu mereka sangat rentan dengan kemiskinan. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat mereka makan. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang ditutup. Jutaan orang yang hidupnya bergantungan dengan sektor pariwisata menjadi pengangguran. Kebijakan untuk tetap di rumah membuat geliat bisnis beberapa warga lesu. Pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa meringankan derita warganya. Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung soal beberapa upaya untuk meringankan derita warga di tengah pandemi corona. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas lewat video conference yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden Selasa 24 bulan 3 2020. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada 34 gubernur se-Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, Jokowi meminta pemerintah provinsi menyiapkan skema realokasi dan refocusing anggaran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meringankan derita warga ialah dengan memberikan sembako dan uang tunai. Dalam pemberian bantuan logistik dan sembako selama pandemi COVID-19 memiliki kategori serta kriteria masyarakat yang bisa mendapatkannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada era COVID-19 ini, pembagian sembako kepada masyarakat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti ketidakadilan dalam pembagian sembako yang dilakukan oleh RT/RW dan warga yang ricuh dalam pembagian sembako. Dikutip dari Palpos ID, pembagian bantuan sembako dari pemerintahan Kota Lubuk Linggau untuk warga miskin baru terdampak COVID-19 di RT 2 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau berlangsung ricuh. Pasalnya, salah seorang warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online berinisial NA 30 tahun mengamuki ketua rukun tetangga atau RT karena kesal namanya tidak terdaftar dalam penerimaan bantuan sembako tersebut. Insiden itu terjadi saat pembagian sembako yang dilakukan secara door to door untuk menghindari kerumunan massa. Selasa 21 bulan 4 2020 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 2 Tabajemeke, Bansun, menjelaskan kronologis kejadian. Dijelaskannya, awalnya ia bersama petugas membagikan bantuan kepada warga sesuai data yang sudah ada dari Pemkop Lubuk Linggau. Kemudian terjadi kesalahpahaman dari warga yang belum mendapatkan bantuan. Sudah saya jelaskan, yang belum mendapatkan akan kami ambil kakaknya, kemudian diusulkan ke posko, ujarnya. Setelah menjelaskan hal itu,
dia melanjutkan pembagian sembako ke rumah-rumah warga lainnya. Namun ternyata sejumlah paket sembako ada yang diserahkan kepada mereka yang tidak sesuai dengan data. Nah, mereka yang paketnya ditarik kembali mendatangi dan setengah mengancam saya, katanya. Bahkan menurut Basun, warganya NA juga mengeluarkan kalimat tidak pantas dan hendak melayangkan pukulan kepada dirinya, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masalah yang terjadi di Lubuk Linggau, di mana seorang warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online berinisial NA, 30 tahun, mengamuki dan mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada ketua rukun tetangga karena kesal namanya tidak terdaftar dalam penerimaan bantuan sembako tersebut. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh NA tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan sistem etika, terutama nilai yang ada dalam sila kedua atau sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Dalam pembagian bantuan sembako selama pandemi COVID-19, pada masyarakat memiliki kategori serta kriteria dari pemerintah. Dan apabila RT atau RW yang bersangkutan tidak membagikan sembako berdasarkan kategori serta kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, maka yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah melaporkannya kepada pihak yang berwenang, bukan main hakim sendiri dan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Dan untuk para RT dan RW yang bertugas sebagai tim pembagian sembako, untuk lebih transparan lagi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam pembagian sembako itu, ada kategori serta kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang disampaikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Instagramnya. Distribusi bantuan sosial dari DKI Jakarta periode pertama bantuan sosial pada PSBB telah disalurkan. Tak semua masyarakat mendapatkannya karena ada kriteria tertentu, yakni masyarakat kurang mampu dan rentan terdampak COVID-19 di Jakarta. Kamu bisa cek data distribusi serta informasi lengkap terkait bantuan sosial melalui corona.jakarta.go.id. Kami akan memperbarui informasi terkait bansos PSBB pada postingan selanjutnya ya. Tulis Anies Baswedan di akun Instagramnya Senin 04/5/2020. Itulah pembahasan saya terkait polemik sembako di era COVID-19. Kalau ada salah kata dan pembahasan, tolong dikoreksi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.